Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang bab taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, taat dan patuh kepada orang tua. Kepada orang tua atau disebut juga dengan birrul walidain, ini merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim, meskipun kedua orang tuanya non-muslim. Setiap muslim wajib menaati semua perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Birrul walidain merupakan bentuk silaturahmi yang paling utama. Hukum taat dan patuh kepada orang tua. Para ulama sepakat bahwa hukum berbakti kepada orang tua hukumnya fardhu ain atau wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Kemudian, hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua masih hidup. Yang pertama yaitu menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya. Yang ketiga, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Yang keempat, memenuhi sumpah kedua orang tua. Yang kelima, membuat mereka ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka. Yang keenam, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Yang ketujuh, mendahulukan berbakti kepada ibu kemudian ayah. Selanjutnya adalah hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua sudah meninggal. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mensolati keduanya. Yang kedua, beristighfar untuk memohon ampun atas dosa kedua orang tua. Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Dan yang kelima, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu dan ayah. Selanjutnya, yaitu ibu memiliki kedudukan 3 tingkat dari bapak. Apa ini maksudnya?
Sesuai dengan cerita dari Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kutanyakan lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi?" Beliau baru menjawab, "Kemudian barulah bapakmu, kemudian kerabat yang paling terdekat yang terdekat." Dari cerita tersebut dapat diketahui bahwa ibu memiliki kedudukan 3 tingkat dari bapak. Disebutkan terus di situ bahwa ibu disebut 3 kali. Selanjutnya, keberkahan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Taat kepada orang tua dan guru sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-mashir." Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Quran Surat Luqman ayat 12. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Selain berbuat baik kepada orang tua di rumah, kita juga harus berbuat baik kepada orang tua di sekolah, yaitu guru kita. Mereka yang telah mengajar dan membekali kita dengan ilmu untuk kepentingan dunia dan akhirat. Jadi bapak dan ibu guru juga orang tua yang harus dihormati dan ditaati. Bahaya merendahkan guru. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab penderitaan. Yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Na'udzubillah." Cara menghormati guru sebagai berikut. Tetap rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu kita lebih banyak daripada gurunya. Yang kedua, menaati setiap arahan dan bimbingan guru. Yang ketiga, senantiasa berkhidmat untuk guru dengan mengharapkan alasan pahala serta kemuliaan di sisinya. Yang keempat, memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Dengan menghormati guru, kita akan mendapat keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Dan yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Baik, sekian pelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.